Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Saparida Mulyani, salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan membahas dan berbagi mengenai sejarah komputer dari generasi ke generasi. Nah, sebelumnya kita akan ketahui terlebih dahulu apa sebenarnya sejarah dari komputer itu sendiri. Sejak zaman kuno, manusia telah menggunakan bilangan. Bahkan, suku-suku paling primitif telah melakukan perhitungan rumit yang diperlukan untuk pertanian, perniagaan, dan juga navigasi. Salah satu alat yang digunakan untuk perhitungan pada zaman kuno adalah abakus. Apa itu abakus? Abakus adalah salah satu alat yang paling awal yang digunakan untuk perhitungan. Pertama-tama, abakus berupa sebuah permukaan pasir, sabak lilin, atau batu lebar dengan tanda yang menunjukkan letak bilangan dan kerikil yang digunakan sebagai penghitung. Pada abakus modern, terdiri dari dua kelompok baris yang menggambarkan tangan manusia, 5 cincin bawah mewakili 5 jari manusia, dan 2 cincin atas mewakili 2 tangan manusia. Selanjutnya ada Pascalin. Di Perancis, pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan mesin menjumlah mekanis yang pertama, digunakan untuk membantu ayahnya dalam perhitungan pajak, dan penemuan Pascal yang disebut dengan Pascalin seperti gambar di sebelah kiri dikenal sebagai mesin menjumlah dan mengurangi pertama. Selanjutnya Jacquard. Pada tahun 1801, Joseph Marie Jacquard dari Perancis mengembangkan mesin tenun yang pola tenunnya disimpan menggunakan kartu dari kayu yang berlubang, seperti pada gambar sebelah kiri bagian atas. Penemuannya ini mendapatkan perlawanan dari para buruh dan mendorong terbentuknya persatuan dan aksi buruh yang pertama di dunia yang merusak mesin tenun ciptaannya. Namun, pada tahun 1812 telah muncul ribuan mesin tenun ciptaan dari Jacquard yang sampai saat ini masih digunakan di industri tekstil untuk membuat pola brokat. Kemudian Babbage. Pada abad ke-19, jauh sebelum tibanya abad elektronik, Charles Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, sudah begitu dekat dengan penemuan fungsi-fungsi komputer, sehingga sekarang ini ia dikenal sebagai Bapak Komputer. Dengan bantuan dari Lady Augusta, pada tahun 1834, Babbage mengembangkan mesin analitis untuk menghitung tabel astronomi untuk digunakan pada angkatan laut yang disebut mesin selisih yang dijalankan dengan tenaga uap, seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya Hollerith. Herman Hollerith adalah orang pertama yang membangun pemrosesan data. Tujuannya adalah untuk menghitung dan menjumlah sensus tahun 1890 di Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-18, mendirikan perusahaan tabulating machine company. Setelah Hollerith pensiun pada tahun 1904, Thomas Watson menjadi presidir dan kemudian mengubah nama perusahaan menjadi International Business Machines Corporation atau IBM. Selanjutnya, komputer elektronik pertama. Mark I. Gagasan Charles Babbage menjadi kenyataan 70 tahun setelah dia meninggal, yaitu pada tahun 1942. Ketika itu, para peneliti dari Universitas Harvard di bawah pimpinan Howard Aiken bekerja sama dengan IBM mulai mengerjakan kalkulator Mark I. Mesin ini berukuran 2,4 meter x 15,2 meter dengan berat 5 ton, tersusun atas saklar, relay, batu putar, dan kopling. Teman-teman semuanya bisa lihat di gambar sebelah kiri. Selanjutnya, ENIAC. John Caspar, Eckert, dan John W. Markey merancang dan mengembangkan Electronic Numerical Integrator and Computer tahun 1945 yang dikenal sebagai komputer elektronik modern pertama. Komputer ini hampir dua kali ukurannya dari Mark I. Mesin ini menempuh 4 lemari dengan 100.000 komponen, termasuk sekitar 17.000 tabung hampa, beratnya 27 ton, dan ukurannya 5,5 meter x 24,4 meter. Selanjutnya, EDVEC.
Pada pertengahan tahun 1940-an, John van Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Van Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama dari arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU, yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Selanjutnya, UNIVAC 1. UNIVAC 1, Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric memiliki UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Selanjutnya adalah generasi-generasi dari komputer. Komputer generasi pertama dari tahun 1946 sampai dengan 1959 dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut dengan bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Adapun ciri komputer generasi pertama, sirkuitnya menggunakan vacuum tube. Adapun gambar dari vacuum tube, teman-teman semuanya bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, program dibuat dengan bahasa mesin. Ukuran fisik komputer sangat besar dan juga cepat panas. Proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan kecil, memerlukan daya listrik yang besar, dan orientasi pada aplikasi bisnis. Komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai dengan 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Adapun ciri dari komputer generasi kedua, yakni sirkuitnya berupa transistor. Nah, untuk gambar transistor, teman-teman semuanya bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Kemudian sudah ada sistem operasi, munculnya COBOL, Fortran, dan Algol. Kapasitas memori utama sudah cukup besar, proses operasi sudah cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, dan berorientasi pada bisnis dan teknik. Komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai dengan 1970. Salah satu kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri komputer generasi ketiga menggunakan IC. Yang selanjutnya, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, dan banyak bermunculan aplikasi software. Nah, untuk gambar di sebelah kiri, ini adalah sirkuit generasi kedua komputer, yakni transistor. Komputer generasi keempat dari tahun 1970 sampai dengan 1990. Ciri komputer generasi keempat menggunakan large scale integration, kemudian microprocessor atau menggabungkan seluruh komponen-komponen dari komputer, dan munculnya PC. IBM 370 yakni komputer generasi keempat yang pertama,
Cray 1 komputer super pertama, Apollo 2 personal komputer pertama, komputer IBM PC yang pertama, Pentium 2, dan AMD K6 3D. Nah, untuk gambar yang di sebelah kanan adalah gambar dari mikroprosesor. Komputer generasi kelima. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Komputer generasi ke-6. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer di masa depan. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.